Halo semuanya, jadi di sini kita akan menjelaskan tentang pengantar sistem serat optik. Kami dari kelompok 6, ada Muhammad Ihsan Hatta, Muhammad Ali Syawaliana, Rama Pradana Wijaya, dan saya sendiri Radia Nurazaka. Untuk pendahuluan, di sini kita akan menjelaskan sejarah perkembangan serat optik pada bidang telekomunikasi. Kemudian menjelaskan sumber cahaya utama dalam komunikasi serat optik dan menjelaskan komponen-komponen penyusun dalam serat optik. Juga menjelaskan peralatan-peralatan diagnosis pada serat optik. Untuk topik bahasan, ada perkembangan serat optik, sistem komunikasi serat optik, sumber cahaya, modulasi penumpangan informasi elektrik ke optik, media transmisi serat optik, detektor optik, peralatan pemeliharaan dan perbaikan optik, dan keuntungan menggunakan serat optik. Yang pertama adalah era pada awal 1800 hingga tahun 1950. Sejak zaman telegraf, pada awal 1800-an sampai 1950-an, transmisi telekomunikasi kabel menggunakan tembaga dianggap sebagai mode utama dalam transmisi informasi menggunakan kabel. Pada era metode transmisi lain yaitu dengan menggunakan cahaya mulai terbuka sejak ditemukannya dua hal. Yang pertama, laser sebagai sumber cahaya, dan yang kedua, serat optik sebagai media transmisinya. Lalu, pada era penemuan laser atau light amplification by stimulate emission of radiation diawali oleh hipotesis Einstein bahwa elektron dapat distimulasi sehingga dia dapat memancarkan cahaya dengan frekuensi tertentu. Setelah tidak kurang dari 40 tahun setelah Einstein memberikan hipotesisnya pada tahun 1918 bahwa elektron dapat distimulasi sehingga dapat memancarkan foton. Baru pada tahun 1960, teknologi sinar laser mulai diciptakan. Menstimulasi elektron artinya adalah elektron dirangsang dengan cara memberikan medan listrik yang berosilasi dengan frekuensi tertentu. Elektron yang tereksitasi ini kemudian akan menyerap energi dan naik dari level semula ke level baru yang lebih tinggi. Ketika elektron ini melepaskan energi yang ia serap, maka ia akan memancarkan emisi atau foton cahaya dengan frekuensi tertentu. Berbeda dengan sinar lampu pijar, sinar laser bersifat koheren. Berikut adalah gambar ilustrasi yang memproyeksikan berkas sinar yang mau menyebar dan berkas sinar yang koheren. Sifat koheren menyebabkan sinar laser dapat menempuh jarak yang jauh. Energinya tetap besar atau tidak tersebar setelah menempuh jarak yang jauh. Seiring perkembangan teknologi, maka ditemukan serat optik yang paling sederhana, yaitu kaca berbentuk silinder. Kaca menjadi pembimbing bagi cahaya yang merambat di dalamnya. Maka dinding kaca harus dapat memantulkan kembali ke dalam serat optik. Untuk meningkatkan kinerja kaca dalam membimbing cahaya, maka konstruksi silinder kaca sederhana diperbaiki dengan menambahkan lapisan cladding. Selanjutnya adalah cladding. Apa sih itu cladding? Cladding atau pembungkus adalah optik yang memiliki indeks bias yang lebih kecil dari kaca atau inti dari serat optik itu sendiri. Misalkan, indeks bias dari serat optik adalah 1,5, sedangkan indeks bias dari cladding itu sendiri 1,3 hingga 1,4. Struktur serat optik yang dibungkus dengan cladding diusulkan oleh Bram van Hill pada tahun 1953, lalu disempurnakan oleh Lawrence Curtis pada tahun 1956 dengan bahan kaca. Masuk ke sistem komunikasi serat optik. Di bawah ini ada gambar SKSO. Di gambar ini dijelaskan sinyal analog dirubah menjadi biner melalui analog digital converter, kemudian ditransmisikan menggunakan laser melalui serat optik, kemudian dikirimkan ke detektor dan diubah lagi menjadi sinyal analog melalui digital analog converter. Sinyal informasi paling awal adalah sinyal analog, misalnya suara, gambar, dan video. Sinyal tersebut digitalkan dengan proses ADC. Dan sinyal digital tersebut memodulasi pemancar laser. Modulasi paling sederhana adalah dengan OOK atau on-off keying yang direalisasikan dengan menembakkan sinar laser intensitas lemah dan intensitas kuat. Serat optik membimbing sinar sampai ke penerima.
Penerima melakukan demodulasi dengan fotodetektor yang berfungsi mendeteksi tinggi rendahnya intensitas sinar laser yang datang. Sistem komunikasi serat optik sendiri terdiri dari 5 bagian, yaitu sumber informasi elektrik, biasanya dalam bentuk data digital deretan 0 dan 1. Yang kedua ada sumber cahaya yang ditumpangi oleh informasi. Yang ketiga ada modulator optik. Yang keempat ada media transmisi, yaitu serat optik. Yang kelima ada demodulator atau fotodetektor yang berfungsi mengubah kembali. Oke, selanjutnya adalah sumber cahaya. Sumber cahaya utama serat optik adalah laser and LED. Terdapat 4 warna utama LED. Yang pertama red, kedua green, ketiga blue, dan terakhir white. Warna dari LED ditentukan oleh doping di dalam semikonduktor pembuat diode LED tersebut. Contohnya, LED biru terjadi karena semikonduktornya dicampur atau didoping magnesium. LED merah memiliki frekuensi paling rendah diikuti oleh green dan blue. LED merah memiliki panjang gelombang paling besar, hijau lebih pendek, dan biru paling pendek. Pada tahun 1970-an, laser dan panjang gelombang 800 nanometer multimode adalah paling umum digunakan pada tahun 2000-an. Laser dengan panjang gelombang 1550 nanometer single mode adalah yang paling umum digunakan. Modulasi penumpan informasi elektrik ke optik. Sinyal karir dalam hal ini adalah laser dengan menggunakan teknik modulasi on-off keying atau modulasi ASK. Kekurangan modulasi langsung ini yaitu jangkauan sinyal tidak terlalu jauh yang menyebabkan adanya efek stripping. Adapun bagian-bagian dari media transmisi serat optik, yang pertama ada kabel jaket, yang kedua straightening fibers, yang ketiga coating, yang ketiga coding, yang kelima core. Media transmisi serat optik, redaman. Redaman adalah penurunan daya serat optik setelah menempuh jarak tertentu. Redaman terjadi karena sebagian energi cahaya keluar dari hilang dari serat optik, misalnya karena adanya bengkokan atau ketidaksempurnaan material dan fabrikasi. Redaman dapat terjadi terjadi karena adanya sambungan spooling. Redaman dapat dikurangi dengan cara mengurangi sambungan yang menggunakan penguat optik EDVA, Enrium Depth Fibers Amplifier. Selanjutnya adalah media transmisi serat optik. Dispersi. Dispersi adalah perbedaan waktu yang terjadi antara cahaya yang merambat lurus dalam serat optik dengan cahaya yang dipantulkan. Nah, yang biru itu adalah lintasan langsung dan yang merah itu adalah lintasan pantul. Media transmisi serat optik. Besar dispersi akan tergantung dari sudut pantul dan panjang serat optik. Dampak dari dispersi adalah memanjangnya sinyal terima di ujung serat optik karena saling bertumpang tindih antara sinyal langsung dan sinyal pantulan. Memanjangkan sinyal terima ini mengacaukan deteksi di penerima. Upaya mengurangi dispersi adalah dengan menggunakan transmisi single mode dengan panjang gelombang 1550 nanometer. Detektor optik biasa juga berfungsi sebagai demodulator dengan memasukkan cahaya dan keluaran tegangan. Contoh detektor optik adalah fotodiode. Ada gambarnya di sebelah kanan. Lanjut, peralatan pemeliharaan dan perbaikan optik. Ada 3 nih. Yang pertama, splicer. Splicer itu untuk penyambungan kabel optik. Yang kedua, OTDR. OTDR untuk pengecekan serat optik. Dan yang ketiga, OPM, Optical Power Meter. Yang terakhir, ada keuntungan menggunakan serat optik. Bandwidth transmisi yang sangat besar bisa mencapai terabyte per second. Satu kabel optik dapat membawa beban trafik untuk user satu kota. Dengan sifat bandwidth yang besar, serat optik menjadi salah satu tulang punggung atau backbone dari transmisi telekomunikasi saat ini. Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Ishak Ginting, STMT PSMI sebagai dosen pengampu mata kuliah pengenalan teknik telekomunikasi. Terima kasih juga kepada program studi teknik telekomunikasi Telkom University.